Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffidan Setita Isar. NIM saya 2025 10 11 01 10 266. Kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk wilayah dan negara. Berikut videonya. Tonton sampai habis ya. Oke, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk wilayah dan negara. Bentuk negara berdasarkan struktur kekuasaan bentuk negara atau klasifikasi menurut distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintah yang utama di dunia saat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, negara kesatuan, unitary state. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang berdaulat dan merdeka dengan satu pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi dan mengatur seluruh daerah. Artinya, tidak ada negara di dalam negara. Ciri-ciri utamanya adalah hanya ada satu konstitusi, UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu lembaga perwakilan rakyat. Kedaulatan ke dalam dan keluar dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan yang didelegasikan atau diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaannya yaitu sentralisasi. Semua urusan dan kewenangan diatur dan dijalankan oleh pemerintah pusat. Daerah hanya melaksanakan pemerintah. Desentralisasi, otonomi daerah. Daerah diberikan hak otonomi, kewenangan mengatur rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan dari pusat. Indonesia menganut sistem ini. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia, Prancis, Jepang, dan Filipina. Negara federasi atau federal. Negara serikat adalah bentuk negara yang bersusun jamak, yang terdiri dari beberapa negara, bagian atau federasi yang sebelumnya mungkin merupakan negara berdaulat. Ciri-ciri utamanya adalah terdapat dua tingkatan pemerintah yang memiliki pembagian kekuasaan jelas. Pemerintah federal pusat mengatur urusan bersama yang disepakati, misalnya pertahanan, hubungan internasional, dan mata uang. Pemerintah negara, contohnya bagian memiliki otonomi luas dan kewenangan yang tidak diserahkan kepada pemerintah federal. Negara bagian bisa memiliki konstitusi dan lembaga pemerintahan sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Kedaulatan pada dasarnya berada pada negara bagian, yang sebagian kedaulatannya diserahkan kepada negara federal. Umumnya memiliki lebih dari konstitusi federal dan konstitusi negara bagian, dan lebih dari satu lembaga perwakilan, misalnya Senat yang mewakili negara bagian. Contohnya negara yang menganut sistem tersebut adalah Amerika Serikat, India, Jerman, Malaysia, dan Australia. 2. Bentuk geografis wilayah atau bentuk negara. Suatu negara dapat memengaruhi sistem pemerintahan, transportasi, pertahanan, dan integrasi nasional. Bentuk-bentuk geografis utamanya adalah bentuk karakteristik, keuntungan, dan kerugian umum. Contohnya negara kompak berbentuk relatif bundar atau kotak. Jarak dari pusat ke ujung-ujung wilayah cenderung sama, mudah diatur, komunikasi dan transportasi ke seluruh wilayah relatif cepat. Contohnya negara Swiss dan Hongaria dan Kamboja. Memanjang atau elongated, berbentuk panjang dan ramping. Dimensinya memanjang, kesulitan dalam transportasi dan komunikasi jarak jauh. Pusat negaranya mungkin kehilangan pengaruh di salah satu ujung. Contohnya negara Vietnam, Chile, Berokar memiliki satu bagian yang menjulur keluar atau seolah-olah memisahkan diri dari pusat wilayah utama. Bagian yang menjulur berpotensi terisolasi, sulit dikontrol atau rentan terhadap ancaman luar. Misalnya negara Thailand, Myanmar terpisah, wilayahnya terpecah menjadi beberapa bagian. Pulau-pulau atau wilayah daratan yang terpisah oleh negara lain atau laut sulit menjaga integrasi dan kesatuan. Masalahnya, transportasi dan pertahanan maritim antar pulau menjadi tantangan besar, seperti Indonesia, Filipina, atau Malaysia dan Jepang. Berlubang, semua negara yang memiliki ke seluruh wilayah negara lain. Negara yang mengelilingi, misalnya Afrika Selatan, mengelilingi Lesotho dan mengontrol akses negara yang di tengah. Perforated State, Afrika Selatan mengelilingi Lesotho. Italia mengelilingi Vatikan dan Marino terjepit daratan. Negara yang seluruh wilayahnya tidak memiliki akses langsung ke laut dihampit oleh negara lain, bergantung pada negara tetangga untuk perdagangan dan navigasi laut. Pelabuhan, Lesotho, Swiss, dan Laos.
dan Afghanistan. 3. Jenis-jenis wilayah negara. Unsur mutlak setiap negara memiliki yurisdiksi dan kedaulatannya atas wilayah yang terdiri dari 4 dimensi. Wilayah daratan merupakan tempat bermukim penduduk dan tempat diselenggarakannya pemerintah. Batasnya dapat berupa batas alam, sungai, dan gunung, atau batas buatan, patok, atau pagar, ditetapkan melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Wilayah lautan atau perairan hanya dimiliki oleh negara pantai, meliputi laut teritorial, jalur laut selebar 200 mil dari garis pangkal di mana negara memiliki kedaulatan penuh, zona ekonomi eksklusif. Wilayah laut selebar 200 mil di mana negara memiliki hak berdaulat untuk eksploitasi dan konservasi sumber daya alam, di mana negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Wilayah udara, ruang udara yang berada di tepat di atas wilayah daratan dan lautan suatu negara. Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atasnya. Wilayah ekstrateritorial, kawasan yang diakui secara hukum internasional sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun secara fisik terletak di wilayah negara lain. Contohnya adalah kantor kedaulatan besar dan kapal bendera kebangsaan di laut bebas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.